Mulai 1 Maret, pemerintah mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan sejumlah layanan publik seperti izin usaha, membuat SIM dan STNK hingga jual beli tanah pemirsa. Sejumlah pihak pun mempertanyakan program yang dinilai janggal ini karena proses jual beli tanah dianggap tak memiliki korelasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Mulai 1 Maret, jual beli tanah atau rumah wajib melampirkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Ketentuan ini berlaku untuk setiap kelas BPJS Kesehatan mulai dari 1, 2, hingga 3. Dan ketentuan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Aturan ini diteken Presiden Jokowi pada 6 Januari 2022. Tak hanya itu, perizinan usaha dan pelayanan publik di daerah, keberangkatan ibadah haji dan umroh, hingga permohonan pembuatan SIM, STNK, dan SKCK wajib melampirkan BPJS Kesehatan. Sontak, kegaduhan pun terjadi di ruang publik. Sejumlah pihak mempertanyakan program yang dinilai janggal karena proses jual beli tanah dianggap tak memiliki korelasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Staf khusus dan juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, Tuku Taufikul Hadi, mengonfirmasi soal aturan baru ini, yang artinya bagi yang melakukan pembelian tanah harus melampirkan BPJS Kesehatan dalam kelengkapan dokumennya. Taufikul Hadi mengatakan, meski kebijakan ini terlihat tak ada hubungannya, namun di baliknya ada keinginan pemerintah untuk memastikan rakyatnya memiliki jaminan kesehatan. Seluruh kantor pertanahan di tingkat kabupaten telah disampaikan semuanya dan kemudian di daerah-daerah di semuanya sekarang ini jadi sudah diketahui semuanya tentang ada kewajiban melampirkan keanggotaan BPJS ketika melampirkan surat-surat lain ketika mengurus jual beli permohonan tanah tersebut. Jadi menurut saya itu tidak terlalu masalah karena pada prinsipnya adalah bahkan menurut saya seluruh orang yang melakukan jual beli properti itu ada BPJS semua segala. Ya, tetapi ini harus didorong lagi sehingga mencapai 100%. Dan menurut saya jadi tugas salah satunya adalah kepada Kementerian ATR BPN. Tetapi kementerian-kementerian lain dan lembaga-lembaga lain juga harus melakukan hal yang serupa nanti sehingga masyarakat Indonesia jadi dapat BPJS. Kenapa mendadak? Ini adalah soal sakit, ini adalah selalu mendadak ya. Sekarang coba bayangkan ada Omikron, ada COVID. Dan tidak pernah kita membayangkan dalam sebelumnya ada COVID di mana-mana. Nah itulah yang kemudian membuat pemerintah berpikir bahwa bagaimana membantu dan melindungi rakyatnya. Jadi saya berharap, mohon kita jangan mengatakan apa korelasi, kemudian mengatakan mendadak dan sebagainya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti angkat bicara soal aturan BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam jual beli tanah. Persyaratan ini dilakukan untuk menggenjot jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan. Tak hanya Kementerian ATR BPN, kementerian dan lembaga lain pun didorong membuat terobosan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ada instruksi yang nomor 1 tahun 2022 itu kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk salah satunya saja itu adalah kementerian untuk ATR dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk perlu diketahui ya bahwa kesehatan ini sebetulnya merupakan hak human rights ya, hak dasar manusia sebetulnya. Dan untuk diketahui bahwa tahun 2024 itu RPJMN telah menetapkan 98% penduduk Indonesia itu harus sudah
tersampaikan atau memiliki data. Kritik pun datang dari anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Demokrat Anwar Hafid. Ia khawatir persyaratan justru akan menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sebenarnya menjadi pertanyaan publik, ini kok kayak tidak nyambung, ini tidak ada hubungannya sebenarnya sepintas ya kalau kita lihat. Kalau haji misalnya, kalau SIM dan sebagainya masih ada korelasinya gitu kan. Tapi kalau jual beli ini sama sekali masyarakat umum melihat bahwa ini tidak ada korelasinya. Kemudian yang kedua ada pandangan juga yang mengatakan bahwa ini pelayanan pemerintah kepada masyarakat bukan semakin dipermudah tapi justru dipersulit. Nah ini juga nanti akan lebih diperparah dalam implementasi daripada impres ini ketika instansi lembaga kementerian ini kemudian melaksanakan impres itu secara letter-like misalnya masing-masing melakukan. Nah ini yang akan menjadi lebih parah nanti apabila misalnya ada masyarakat. Contoh, saya tahu betul karena saya dulu di Komisi 9, Pak Gufron, masih banyak sekali masyarakat kita hari ini dengan terdampak COVID. Ada dulu peserta mandiri, kemudian sekarang tidak bisa lagi untuk ikut dalam kepesertaan. Dan ini juga belum di-cover oleh peserta tanggungan pemerintah itu. Nah kalau misalnya mereka ini belum bisa menjadi peserta hari ini, kemudian mereka melakukan jual beli untuk kelangsungan hidupnya misalnya, maka pada saat itu pasti kalau tidak ada diskresi di kementerian terkait atau lembaga terkait atau instansi apapun yang melayani masyarakat, contohnya notaris, PPAT, kemudian Badan Pertanahan, hanya melihat surat edaran itu tanpa ada kebijakan kepada masyarakat, tentunya untuk masyarakat yang menengah ke bawah ini pasti akan menyulitkan masyarakat. Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Trubus menilai kebijakan BPJS Kesehatan menjadi syarat jual beli tanah terlalu dipaksakan. Karena faktanya tak semua orang di Indonesia memiliki BPJS Kesehatan. Impres nomor 1 2002 tentang optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan BPJS itu satu kebijakan yang menurut saya dipaksakan karena satu tentu ini masyarakat akan menjadi korban dalam hal kebijakan itu karena mereka dipaksa untuk menjadi anggota BPJS. Sementara masyarakat kita itu tidak semuanya anggota BPJS, Mas. Yeah. Yang kedua, masyarakat kita itu banyak juga yang belum tahu apa itu BPJS. Ya, jadi masyarakat di pedesaan atau di komunitas-komunitas di daerah-daerah, di pegunungan, di daerah-daerah gunung itu pokoknya itu jauh dari perkotaan itu kebanyakan juga tahu. Di perkotaan sendiri juga masyarakat kampung-kampung juga masih banyak yang tidak tahu apa BPJS. Nah, di satu sisi BPJS itu kan selama ini kepesertaannya itu hanya untuk pekerja formal, Mas. Sedangkan pekerjaan informal dan pekerja migran. Seharusnya menurut Trubus, pemerintah meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan dan memperbaiki tata kelola. Kebijakan ini lebih menekankan sebenarnya bagaimana BPJS itu meningkatkan pelayanannya pelayanannya. Selama ini pelayanan BPJS itu masih minim, Mas. Di mana masyarakat yang istilahnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dibeda-bedakan, dan apalagi mereka yang kelas 3 kadang seringkali menjadi bola pingpong dipindah sana dipindah sini, kemudian layanannya betul-betul sangat mengecewakan. Ini kan dengan adanya ini kebijakan tentu diharapkan BPJS yang memperbaiki layanannya. Tentu yang kedua juga BPJS juga harus melakukan ini, Mas, perbaikan tata kelola. Nah, tata kelolanya harus transparan mengenai BPJS itu seperti apa. Tim TV One mengabarkan.